Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Fungsionaris DPP, Ketua Departemen Kemitraan Strategis Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKS, Akhinal Karim Haji Suryadi Jayapurnama ST, Ketua MPW Syekh Abdul Hadi, Ketua Dewan Syariah Wilayah Ustazuna Tuan Guru Haji Patumpu Adenan, Ketua DPW Akhinal Karim Habib Agil Al-Hadar, beserta seluruh ketua bidang, ketua praksi provinsi, kabupaten, Partai Keadilan Sejahtera se-Nusa Tenggara Barat, ketua DPD yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, sebagai hamba yang beriman, mari terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya tidak terhitung, karena kita tidak ditugaskan untuk menghitungnya. Kita hanya diminta untuk bersyukur atas nikmat yang begitu banyak itu. Semoga kita semua menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat itu, sehingga kemudian nanti kita akan menjadi orang-orang yang beruntung semuanya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, dan saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir di tempat ini memiliki satu komitmen yang sama, yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kita pada saatnya nanti bisa berharap untuk mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, mendengar dan menyaksikan sambutan ketua DPW tadi itu, saya sudah kehilangan kata-kata, ya kan? Selesai sudah. Saya tinggal bilang satu kata saja, selamat bekerja. Ya. Artinya bahwa apa yang dilakukan sejak tanggal 29 Maret, dan ini ulang tahun kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, sampai dengan tanggal 7 April 2021, itu penerjemahannya insya Allah sudah mantap. Ya, karena kegiatan yang kita lakukan ini, rapat kerja wilayah ini bukan berada dalam berdiri sendiri, tapi dia merupakan satu kesatuan dari seluruh rangkaian konsolidasi, ya, konsolidasi pikiran kita, konsolidasi program, konsolidasi capaian-capaian kita dalam sebuah rangkaian yang kita sebut dengan rapat kerja. Baik rapat kerja nasional, hari ini kita rapat kerja wilayah, sampai nanti di daerah melakukan objektifikasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dalam bentuk rapat kerja daerah DPD PKS di seluruh Nusa Tenggara Barat ini. Kami tentu dari bidang pembinaan wilayah memberikan apresiasi, berterima kasih kepada teman-teman di DPPKS yang telah bisa menerjemahkan apa yang menjadi arahan pimpinan di tingkat pusat, baik agenda Munas, amanat Munas maupun amanat dari Rakernas kemarin dalam bentuk turunan-turunan yang menurut saya luar biasa. Dalam Rakernas kemarin itu kita sudah menyepakati sebagai amanah Munas penerjemahannya, untuk menang 2024 kita sudah menetapkan 8 strategi kemenangan.
8 strategi kemenangan itu pun sudah kemudian diberikan objektifikasinya dalam bentuk capaian-capaian utama. Ya. Yang kemudian insya Allah nanti akan keturunkan dalam bentuk program-program. Nah, Sekjen kita Habib Abu Bakar memeras lagi, ya, 8 strategi 29 capaian utama itu hanya dengan 2 target, yaitu tambah kader, tambah kursi. Ya. Jadi untuk tambah kader, tambah kursi ini, kalau bisa dengan 2 atau 5 kegiatan, ya enggak usah buat 15 lah, kira-kira seperti itu. Artinya, insya Allah kita akan fokus semua kegiatan, semua badan, semua bidang, termasuk praksi, harus bisa memastikan bahwa semua kegiatan yang akan kita kerjakan pasca Rakerwil ini, insya Allah harus berdampak kepada 2 itu, tambah kader, tambah suara. Tambah kader ini penting buat PKS sebagai sebuah partai yang memilih bentuk sebagai partai kader. Partai kader ini penting sebagai pengejawantahan rencana-rencana kita, bagaimana cara kita menetapkan itu. Kemarin alhamdulillah sebagai satu rangkaian dari Rakerwil ini, bidang kaderisasi pun sudah melakukan rapat kerja bidang kaderisasi yang dihadiri oleh beberapa lapisan anggota kita, ya, dan juga ketua bidang kaderisasi di tingkat DPD. Insya Allah rencana tambah kader sudah juga ditetapkan, dan alhamdulillah dalam proses itu saya juga bisa hadir bersama dengan teman-teman bidang kaderisasi di tingkat DPP. Mudah-mudahan target-targetnya sudah jelas, ya, bahwa semua bidang, semua badan, targetnya yang pertama sebelum pemilu itu adalah kita menambah jumlah kader. Ya. Kadernya bukan hanya bertambah dari sisi kualitas, tetapi juga dari sisi kuantitas. Karena kita menggunakan sistem pemilu dengan sistem suara terbanyak. Dan saya berharap bukan hanya kepada bidang, bukan hanya kepada badan, tapi juga kepada praksi dan pejabat publik kita harus mendapatkan porsi terbesar dalam pencapaian jumlah kader ini, pertambahan kader ini. Saya berharap kegiatan-kegiatan pejabat publik kita baik di praksi maupun di birokrasi harus diberikan target khusus dan dievaluasi khusus untuk proses penambahan kader ini. Kegiatan-kegiatan anggota DPR RI, kegiatan-kegiatan anggota DPRD provinsi harus berdampak kepada penambahan kader yang dibuktikan dengan KTA. Kegiatan-kegiatan reses kita, DPR RI maupun DPRD kabupaten kota dan provinsi harus didampingi oleh tim kaderisasi, agar ketika berakhir kegiatan itu kita memiliki dampak pertumbuhan kader, yaitu kita memiliki tambahan kader pendukung dan dibuktikan dengan tambahan KTA itu. Ya, ini penting saudara-saudara sekalian agar nanti kita tidak kelabakan dalam proses proses verifikasi partai politik. Yang berikutnya, kita memiliki target penambahan kursi. Amanat Munas yang sebagai penerjemahan dari amanat dari Majelis Syuro itu sudah menetapkan target nasional kita adalah 15%. Ya. Tidak terkecuali BPW santri ini, NTB, NTT, dan Bali. Saya berharap kepada kita juga harus bisa menerjemahkan 15% ini yang harus kita konversi dalam bentuk kursi. Nah, kami di BPW Santri sudah memutuskan memberikan arahan kepada DPW-DPW di bawah koordinasi BPW Santri, menerjemahkan 15% itu adalah tidak ada dapil yang kosong dari kursi PKS dalam setiap tingkatannya. Baik itu di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, maupun DPRD maupun DPR RI. Di NTB ini DPR RI kita punya 2 dapil, maka targetnya minimal 2.
tapi Pak Suryadi tersinggung. Ya kan? Tapi Lombok enggak boleh satu. Kalau dua itu kan satu di Sumbawa, satu di Lombok. Beliau mintanya Lombok 2. Ya kan? Karenanya NTB ditargetkan untuk kursi pusat itu 3 kursi. Ya. Dan ini bukan kita berhayal-hayal, tetapi kita merancang kemenangan itu dari sekarang. Kita punya sumber daya yang cukup, kita punya sumber daya yang hebat. Bukti cukup dan hebatnya itu, insya Allah kami sudah memproyeksikan kader terbaik kita itu dengan status anggota utama untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif DPR RI melalui dapil NTT Flores. Ini sudah kita bicarakan sejak awal. Saya sampaikan ini kepada kita semua agar kita mempersiapkan daftar caleg itu dari sekarang. Pak Sembirang tentu berkoordinasi sama Pak Suryadi di DPP nanti itu tentang kalau di bidang Pak Suryadi BP3 itu targetnya 2022 target caleg itu selesai. Nah, insya Allah kami di PW Santri memajukan sekitar 1 semester lah. Kita berharap akhir 2021 Desember itu kita sudah menyusun caleg, sudah kelar. Dalam setiap tingkatan. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita serius untuk merancang, tidak ada dapil yang kosong. Sehingga ketika saya sebagai anggota DPR RI dapil NTB 1 turun, saya nanti akan ditemani oleh caleg-caleg yang ada di daftar caleg yang ada di situ, di dapil bersangkutan. Jadi dengan daftar caleg dini ini, kita berharap kemenangan yang kita rancang 15% di tahun 2024 itu adalah kita kerjakan secara gotong royong, secara amal jama'i, secara kerja bersama-sama. Sehingga ketika kita menang nanti tidak ada satu pihak di Partai Keadilan Sejahtera ini yang menganggap bahwa dia jadi karena kemampuan personalnya. Saya tegaskan dalam forum yang terhormat ini bahwa tidak boleh ada satu orang di PKS ini yang merasa lebih besar daripada PKS itu sendiri. Jadi kita harus merancang dan bekerja bersama-sama. Kita rancang kemenangan 15%, kita menang bersama-sama dengan 15% itu. Nah, untuk itu, saudara-saudara sekalian, arahan kami dari BPW Santri menyampaikan bahwa kita memiliki 4 pilar menuju kemenangan 2024. Pilar pertama itu adalah kader yang kompatibel untuk menang. Alhamdulillah kemarin di acara raker kaderisasi, bagaimana membuat kader itu kompatibel, itu sudah dijelaskan. Kalau saya ingin memberikan gambaran sederhana itu seperti HP, ya, di aplikasi kita tuh sudah ada notifikasi untuk update aplikasi. Warna partai berubah, itu sinyalnya. Mars berubah, kita punya himne berubah. Karenanya PKS itu kira-kira, ya, itu tadi yang disampaikan atau dipesankan oleh Ananda Naja tadi itu. Kita masih untuk menang 15% itu kita masih memiliki kendala-kendala. Soal stigmaisasi partai. Ya kira-kira pesannya itu, ada pasukan Sulaiman berjalan, kemudian ini semut-semut ini pada takut. Kenapa dia takut? Karena dia memiliki stigma, yang namanya tentara, yang namanya pasukan itu, pasti berjalan dengan sepatu boot, laras panjang, dan itu akan menginjak-injak mereka. Ya kira-kira seperti itulah kendala kita, ya untuk kemudian di masyarakat. Ada yang menganggap bahwa PKS ini tertutup. Ada yang menganggap bahwa PKS ini punya hidden agenda. Ada yang menganggap macam-macam tentang PKS ini. Sama seperti semut memandang tentara Sulaiman. Nah, tapi bagaimana sikap dari tentara Sulaiman dan Nabi Sulaiman sendiri? Beliau tersenyum. Ya.
tersenyum, menyapa semut-semut itu. Bukan kemudian, rasain, enggak begitu. Tapi beliau tersenyum, kemudian memberikan pelayanan, meyakinkan semut-semut itu, yang kemudian semut-semut itu sadar bahwa tidak seperti stigma mereka terhadap Raja Sulaiman. Itulah pekerjaan kita ke depan. Apa yang kita rancang dari tanggal 29 sampai tanggal 7 April itu harus bisa membuktikan kepada masyarakat, ya, untuk kemudian menerima PKS ini dan mempercayai PKS ini untuk kemudian menjadi partai pemenang di 2024. Kita sudah menegaskan itu kalau kita teliti membaca visi partai kita. Visi partai kita tadi itu adalah menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan. Saya underline kata-kata terdepan. Kira-kira bisa jadi terdepan enggak kalau kita oposisi? Tidak bisa. Terdepan itu berarti kita menjadi pemenang. Untuk bisa kita menjadi partai yang kokoh Islam rahmatan lil alamin itu, kita harus menjadi pemenang. Kita harus bisa meyakinkan publik bahwa kita menang dan kita harus sempurnakan kemenangan itu. Ya, ini kan kita belum ada yang sempurna kemenangannya. Masih ada model-model. Di provinsi gubernurnya kader PKS, ketua DPR-nya belum. Ya. Di Lombok Timur ketua DPR-nya PKS, bupatinya belum. Insya Allah 2024 kita akan menyempurnakan kemenangan itu. Ya. Saya berharap dan tugas kita bersama-sama, kita bergotong royong ke sana. Ketua DPRD-nya sudah ditegaskan tadi oleh ketua DPW kita, walaupun dengan diksi yang luar biasa, mengambil ketua DPRD. Ya, kita berjuang untuk mendapatkan mengisi semua dapil itu. Kalau mengisi semua dapil kira-kira berapa Pak Ketua? Ya, 7 kursi. Bukan. Untuk DPR provinsi. Berapa dapil kita Pak Ketua? Bukan, dapil provinsi 8. Berarti kalau targetnya itu semua dapil terisi, berarti minimal 8. Nah 8 ini sudah cukup untuk jadi ketua enggak? Belum. Berarti 10 ya, kalau 10 berarti kita harus mencari 2 dapil yang kursinya 2. Ya, target kita 11, alhamdulillah. Berapa? 11%. Ya intinya jadi ketua lah kita. Ya. Nah, gubernurnya dicor. Ya, gubernurnya dicor. Cuma ada persoalan sedikit ini Pak Ketua DPW. Kita harus berani bicara di depan. Gubernur kita ini mau jadi presiden. Ya. Harus kita dukung. Cuma beliau harus ngomong ke kita dulu. Serius enggak? Jangan di Facebook saja. Karena itu akan mempengaruhi strategi kemenangan. Kalau Dr. Zul berkehendak untuk menjadi pemimpin nasional, jadi presiden atau wakil presiden, kita harus memikirkan siapa penggantinya. Kalau calon penggantinya Pak Suryadi, kita juga harus berpikir siapa pengganti Pak Suryadi di DPR ini. Jadi ini rangkaiannya panjang. Saya berharap jangan bicara di ujung. Karena kecewa di ujung itu sakit. Ya, lebih baik kita bicarakan dari sekarang. Pak Sembirang harus sebagai ketua bidang BP3 harus mulai membicarakan dari sekarang. Dan harus sama dengan pencalekan dini. Karena ke depan kalau ini kita sinergikan pembicaraannya, bukan hanya pencalekan dini Pak Ketua MPW. Juga rekomendasi dini untuk kepala daerah. Ya, karena ada wacana bahwa pemilihan legislatif itu dimajukan ke bulan Februari. Ada wacana seperti itu. Walaupun yang jelas ini kan sekitar bulan 4, bulan 5. Ini pileg pilpres ini. Dan pilkadanya bulan 11. Nah, kalau ini terjadi,
maka kursi yang sekarang dipakai. Tapi kalau misalnya dimundurkan ke bulan Februari, maka untuk pilkada bulan November itu kursi yang bulan Februari itu yang dipakai. Kita tidak ingin mengusung calon-calon pilkada itu yang menunggu kemenangan kita. Kita harus menggeret calon-calon pilkada yang didukung oleh PKS November 2024 itu untuk membantu kemenangan kita di bulan Februari 2024. Itu yang saya sebut dengan istilah rekomendasi dini. Dari sekarang Pak Sembilang sudah bisa merancang itu, saya pikir. Nah, langkah-langkah kemenangan itu dan target-target kemenangan itu harus jelas ya Allah. Kita harus berani terbuka untuk itu. Saya sudah mengundang dalam tahap pertama itu. Ini kan ada tahapan-tahapan menuju Desember 2021 pencalekan dini itu. Ini harus panjang kita bicarakan karena titik kita cuma dua, ya kan? Nambah kader, nambah kursi. Nambah kadernya sudah selesai dibicarakan oleh Ustaz Wahid Sahril kemarin di Jayakarta, ya kan? Mungkin satu-satunya bidang yang raker di hotel, ya kan? Kaderisasi. Nggak apa-apa karena target utama kita nambah kader, Ustaz. Sekarang nambah kursinya bagaimana? Nah ternyata nambah kursi banyak implikasi-implikasinya. Karenanya harus kita bicarakan sejak sekarang Pak Agil. Nah, menuju ke sana itulah tadi pertama kita harus memiliki kader yang kompatibel. Kader-kader itu harus sesuai dengan tingkatannya. Yang kader madya harus berperilaku dan berpikir sebagaimana dirinya adalah anggota madya. Yang anggota dewasa harus berpikir, bertindak, dan lain sebagainya itu sesuai dengan tingkatannya sebagai anggota dewasa. Demikian juga anggota utama. Anggota madya, anggota dewasa, anggota utama ini merupakan satu klaster yang kita sebut sebagai kader pelopor. Yang namanya kader pelopor itu tidak boleh dia yang menjadi masalah. Dia tidak boleh menjadi lapis yang lebih banyak kita bicarakan masalahnya. Namanya kader pelopor. Kader pelopor itu harus menjadi yang terdepan untuk membawa gerbong yang namanya Partai Keadilan Sejahtera ini. Nah, yang berikutnya adalah kita harus memiliki struktur yang kuat, struktur yang lincah, struktur yang pandai memanfaatkan situasi-situasi dan bisa membaca politik-politik ke depan. Nah, struktur inilah nanti yang akan digunakan oleh bidang-bidang terkait dalam pemenangan ini untuk kemudian mencari soal calon kita, baik itu calon legislatif maupun calon kepala daerah kita. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah Pak Sam, pilar yang ketiga itu adalah dana yang cukup untuk menang. Ya, pejabat publik kita harus cerdas, ya. Tapi ingat, ada satu capaian utama, ya. Ada satu capaian utama dalam 8 strategi itu, salah satunya adalah zero case untuk pejabat publik. Tidak boleh ada kasus, ya. Tidak boleh ada kasus pejabat publik dari 2021 ini sampai 2024. Karenanya dalam proses pencarian dana itu jangan sampai melanggar hukum, jangan korupsi. Karena masih ada cara-cara yang lain, masih banyak cara-cara yang halal dan toib itu untuk kita mencari dana yang cukup untuk menang. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa kenapa kita harus menang? Ya kita ingin melayani umat, kita ingin membela rakyat ini, kita ingin keluar dari keterpurukan bangsa ini yang sudah semakin jauh dari tujuan berdirinya Indonesia merdeka. Karenanya tujuan yang baik dan mulia itu tidak boleh kita lakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Tidak boleh kita kemudian menang pemilu dengan melakukan korupsi-korupsi di tempat kita misalnya seperti itu. Masih banyak cara-cara yang lain. Tadi saya bicara dengan Pak Abdul Hadi, dengan Pak Suryadi juga. Bisa saja nanti misalnya di komisi saya itu ada program tambak udang. Ya satu DPD satu tambak lah. Ya kan? Satu petak tambak itu ukuran 50 itu per 3 bulan panen bisa sampai 300 juta.
menuju 2024. Nah, ini harus ada yang mengelolanya dengan baik. Nah, program-program seperti ini bisa kemudian kita kembangkan. Belum program sekolah cuacanya Pak Suryadi, ya kan? Masih banyak program-program yang lain berbasis masyarakat yang bisa kita kelola secara baik, tentu dengan tanpa mengabaikan syarat dan ketentuan dari kementerian pemilik program. Nah, yang berikutnya, pilar yang keempat itu adalah caleg yang dicintai dan mencintai rakyatnya, memiliki basis massa yang kuat. Jadi kadar, struktur, dana, dan caleg. Itulah kenapa kita mengarahkan supaya pencalekan dini di akhir 2021 itu bisa kita kerjakan. Artinya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kita merancang kemenangan 2024 itu secara bersama-sama, dan insya Allah nanti kita akan menang juga secara bersama-sama, dan kita akan melakukan pekik takbir dan pekik merdeka sekaligus bersama-sama di tahun 2024. Nah, mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua DPW tadi, saya pikir cukup. Kami nanti di BPW itu hanya melakukan program utama yang diamanatkan oleh Presiden dan Sekjen. Tugas BPW itu adalah PKSM, katanya Sekjen. Ya, P-nya itu adalah pembinaan, K-nya itu koordinasi, S-nya itu supervisi, dan M-nya itu adalah monitoring. Yang kalau disingkat oleh Fadli menjadi PKS menang. PKSM. Nah, jadi itu tugas kami di DPW. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada teman-teman di DPW NTB sudah melaksanakan raker 29 sampai 7 April, 2 bulan ini, ya, Maret dan April, ya kan, melakukan ini. Alhamdulillah, hasil raker rodanya nanti tolong diadministrasikan, dikirim kepada Sekretaris BPW. Itulah yang menjadi bahan kami untuk melakukan PKSM tadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, tambah kadar, tambah kursi, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam arahan dari BPW Santri ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah-langkah kita, Allah meringankan langkah-langkah kita sesuai dengan permintaan dari panitia, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama secara resmi kita menutup acara rapat kerja wilayah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.